dari sambung ini total sekitar 3 bulanan segini ini. Ini rekam dari sisi sini. Gemuk batang. Sekitar 3 bulan. Kalau batang bawahnya udah 1 tahun tanam lah. Diameter pipa 1 ini. Ribet, tapi akan berbeda hasilnya. Tajuknya lebih rapi, tumbuhnya lebih stabil. Memang untuk start awalnya metode ini ribet. Kita harus sering-sering ngiket. Tapi kalau nanti dia udah tumbuh di usia 1 tahun ke atas, 2 tahun, tajuknya itu nggak repot kita dengan pruning. Dia sudah asik pertumbuhannya. Itu sudah kita buktikan sendiri. Kegiatan rutinitasnya setelah selesai disambung itu menjaga iketan. Kenapa ini belum dipotong? Belum, Iya. belum sempat. Sibuk banget kayaknya dia. Asik ini tumbuhnya. Ini kurang lebih 2 bulan menuju 3 bulan kan? Iya. Kan benar kan? Kalau tinggi-tinggi segini. Mana guntingmu? Wah, kayaknya harus beli ARS dia ini. Ada sama Guntingnya. Oh, yang itu. Iya, yang diliput Ciki kemarin. Asik. Dipencet dikit aja udah ces. Baru hujan ini ya, Wan ya? Hujan kan? Bang ya, Pak. Potong aja itu supaya tumbuh ke atasnya bagus. Ya, buang aja. Hanya dia pawangnya yang ngerjain dari kapan disambung. Berapa bulan nih, Wan? Dari sambung 3 bulan. 3 bulan. Terus apa? Hah? Terus apa ini? Ini masih berupa batang bawah. Cuman kalau proses dari sambungan kan ini sudah jadi sambungan. Nah, kenapa kita potong ini supaya fokus ke titik ini, dia lebih cepat tumbuhnya. Kalau tadi masih terbagi ke atasnya dengan cabang-cabang samping. Nah, dengan kita mengurangin cabang-cabang ini, kita harapkan ini fokus tumbuhnya lebih cepat. Jadi nutrisinya bisa banyak ke sambungan. Hah? Nggak ke sini nih, di area sini. Oh. Kamu lebih banyak di mana? Ke bawah. Minta talimu lagi. Terus miringkan pisaumu. Nah, tuh. Ya. Kalau saya biasanya di sini, Pak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan terlalu dekat. Khawatirnya stresnya ini cepat turun ke sini, mematikan jalur tumbuhnya. Jadi usahakan agak jauh. Ini nunggu keringnya lama. Nah, nggak apa-apa. Nanti dia fokus ke sini.
carikan bambumu yang kecil, jangan yang gede. Kalau gede itu ketahan angin, Wan. Inilah metode kita di sini. Ajirnya juga harus kecil ya? Ya, kalau selebar begini rawan bisa patah ini. Jadi dia sengaja kecil. Ini masih kegedean, Wan. Gede. Kamu nggak bawa golok? Enggak. Mesti pakai golok ini. Dikecilin. Pokoknya kalau ajir jangan, kalau ajir habis gini, Wan, mesti kecil, Wan. Cepat naiknya ini udah, Wan. Ya repotnya metode ini sih nih, memperhatikan ikatan sambungan-sambungan yang tunas muda yang tumbuh ini harus rajin-rajin kita kontrol supaya dia fokus tumbuhnya ke atas, rapi, cepat dijaga, khawatirnya kena angin patah. Repot di awal. Udah jadi Wan ya? Iya, Pak. Ini berapa bulan Wan? 6 bulan, Pak, dari 6 sambung. bulan. Dari operasi? Iya. Batangnya muter Wan? Oh. Segala bentuk matanya ini. Jadi istimewanya kalau pakai okulasi di lahan, percabangannya itu benar-benar muter nih, kanan kiri, cantik sekali, sehat sekali nih. Muternya bagus. 6 bulan dah segini ya. 6 bulan habis meter lebih nih man. 160-an. 60 meter ya 6 bulan. Iya. Udah operasi semua sana. Nah, ini sama nih problemnya. Bikin aja kayak tadi. Ya. Kemarin baru di NPK sih. Nah, Ini belum. enggak. Ini bukan masalah kurang nutrisi juga ini. Problemnya tempat tumbuhnya kurang optimal itu. Asam dia. Tanahnya terlalu jenuh, lekat. Nah, jadi coba aja seperti tadi, ya. Siapa ini Pak? Nah, kita biasanya nih, ini metode kita ya. Nah, ini sudah akar awal Wan. Berarti 1 jengkal setengah dari sini. Ini kita gali tanahnya kedalaman 30 cm. Kita angkat, kita aduk dengan sekam. Jadi supaya porositas tanah itu membaik. Nah, harapannya pergerakan akar lebih bagus, pertumbuhan nanti kelihatan responnya. Itu metode kita. Jadi problem durian kalau sudah indikasi begini, kalau dibilang kurang nutrisi, mungkin penyebabnya karena tanah itu jenuh, porositasnya kurang, otomatis nutrisi itu kurang maksimal terserapnya. Karena akar itu nggak berkembang baik. Nah, dengan cara kita tadi itu digali, terus kita tambahkan sekam, kita harapkan dengan penambahan sekam itu porositas tanahnya membaik, otomatis akar bagus bergeraknya, serapan nutrisi jadi optimal. Insya Allah bisa membaik kok. Gitu. Tuan. Bawor ya? Ya sampai pangling daun bawor segede-gede gini. Nah itu kan problem durian itu bukan di dalam satu barisan itu problemnya sama. Itulah uniknya durian. Dengan jarak seperti inilah. Jarak kita kan 10 meteran ini. Lihat itu problemnya. Jadi memang perlakuannya individu. Setiap tanaman
kita analisa, kita treatment cara yang berbeda. Potong ini. Jangan daunnya dipotong. Jangan. Kita potongnya jangan ke daun. Jadi kita potong tangkai aja. Supaya daun ini masih menyumbang anunya, fotosintesisnya. Nah, Tunas air ya. ya, cabang-cabang kecilnya ini kita kurangin supaya dia fokus ke depan. Ini sih nanti ini kamu harus ikat lagi. Ini ikat lagi, Wan. Wah, ini kalian perhatian sama turusnya ini mesti lebih jeli lagi ya. Usahakan kalau bikin turus gini bambu yang tebel, bambu tua, supaya dia begitu kering nggak melengkung. Kalau bambu-bambu muda begitu kering dia melengkung ya. Jadi bambu-bambu tua atau bambu yang ditebang jangan langsung dibelah waktu dia masih kondisi hijau. Biarkan dia mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan sudah kering, nah itu dibelah. Itu udah nggak gampang bengkok gitu, ya. Terus pastikan nancepinnya kokoh supaya kayak begini kan nanti sayang begitu kena angin kencang ini bisa rawan patah. Dengan tembuk sudah bagus begini harus terjaga. Kalau mau diganti juga sih Pak, sama yang gitu panjang banget. Ya. Itu yang utuh kayaknya, bambu utuh ya. Ya. Carinya ke Ini biasa klorosis. Klorosis itu klorofil daun rusak. Jadi daun menguning. Biasanya kita kayak begini treatmentnya tambahkan pupuk kalsium. Biasa tanah itu perubahan karena memang cuaca masih sering hujan di sini ya. hampir setiap hari. Jadi memang tanah kalau udah rutin hujan mesti asam kondisinya. Ini kita antisipasi dengan penambahan. Ini kan sudah dikasih dolomit. Cuman dolomitnya kan sifatnya slow release. Jadi dia secara reaksi tidak secepat dengan pemberian kalsium. Kalau dari karate plus boron itu lebih cepat fast release. Jadi dia diserap akar lebih cepat. Ini tinggal ngerapihkan pengikatannya. Kalau lihat dari tubuhnya sudah asik ini. Wah. Inilah asiknya kalau sambung langsung di lahan, lihat tumbuhnya. Rapih tajuknya. Kalau sudah segini sudah cukup ideal. Ini jaraknya sudah sekitar hampir 1 meter dari permukaan tanahnya. Idealnya sih 1,5 meter untuk cabang pertama. Coba lihat daunnya kayak gini. Saking suburnya. Ini bawor fisik oci. Saking suburnya. Ini sambungan. Usia 3 bulan ya? 6 bulan. Oh, 6 bulan ini ya. Oh ya, ini yang tahap pertama ini. Benar. Ini kita biarkan di sini aja tumbuh. Sini gentingnya. Ya. Harus sering-sering pantau. Semua batangnya muter ya Pak ya. Nah, itulah. Asik kan? Sudah seimbang dia. Ya, kita punya metode begini ya. Dengan pengalaman melihat bentuk tajuk yang sudah rapi dari muda itu lebih asik. Kita kontrol aja nih. Kita
kita lalai kontrol, dia udah lebih duluan dari iketan, sudah naiknya cepet, lupa patah angin. Ya, nanti mulai stabil di usia berapa? Oh, usia 1 tahun itu udah Dengan perlu solid. dengan perlu itu apa? Oh, terus tetap kalau mau bener-bener solid ya menjelang 2 tahun lah. 2 tahun. Udah. Gitu. Selamat datang di Durian Traveler. Sore ini kita di Sukabumi, ke kebun yang kita supervisi. Kita yang tanam ini nggak berbuah. Kita lihat perkembangannya. Tanaman-tanaman usia 3 bulan sampai 6 bulan. Mos-mosan gue. Wah, ini apa? Sini Oci. rekam kamu sama Apa Wawan. ini? Nggak usah. Nggak usah. Jelasin, Wan. Oci pak. Duri hitam. Oci ya, 4 bulan setelah sambung. 4 bulan setelah tanam. Gak ada masalah nih, Pak. Aman. Aman. Masih normal. Enggak. Iya. Bagus kok. Kita bisa lihat nih. Tunas-tunas mudanya tumbuh dengan bentuk yang sempurna. Artinya nutrisinya tercukupin. Dan kalau ada kendala-kendala ya paling dari hama, cuaca yang berubah-ubah, biasa dari hujan tiba-tiba panas terik. Nah, itu kalau untuk daun muda kadang-kadang ada efeknya. Tapi yang penting indikasinya kita melihat pertumbuhan tunas mudanya normal. Nah, udah. Sudah dari situ kita bisa simpulkan pohon dalam kondisi sehat. Warnanya asik, kuning emas. Ya, duri hitam kalau nggak dari pakai usil kolosilan agak susah. Bentuknya berantakan. Kalau kita metode seperti ini, nah ini kita lihat nih, bisa kelihatan tajuknya itu rapi. Kenapa kita melakukan metode ini? Ya, alasan utamanya itu, kita pengennya dari awal pertumbuhan cabang itu bentuknya sudah ideal, karena jenis oci ini salah satu varietas yang kalau dia tanam bibit ya tidak semua berlaku seperti normalnya oci dengan tumbuh yang kurang rapi, tapi umumnya ya oci itu gitu. Bentakan sebelah doang. Jadi pertumbuhannya itu nggak sampai. Iya. Enggak 180 derajat. Enggak 360 memutar. 360 enggak mutar. Paling ya di sebelah sini enggak, ada sebelah sini aja. Cenderung ngipas ya. Bentuknya kipas. Dan ruas antar cabang itu tidak ideal. Kadang-kadang jaraknya pendek. Ada juga nanti cenderung cabangnya tumbuh vertikal bersaing dengan batang utama. Oh, iya. Nah, itu yang harus kita Hitam. buang. Kalau dengan sambungan di lahan, nah ini bentuknya stabil, tumbuhnya rapi, naiknya. Itu sih. 1 bulan, tahun. Biasa serangan kutu ini, Man. Di rolling ya inseknya. Kalau bisa akarisida, dalam 1 minggu itu di rolling akarisida, insektisida. Samit, jenis yang kandungan bahan aktif abamectin, macam-macam mereknya.